Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa kembali di akhir pekan ini. Mari sebelum kita kembali beraktivitas atau berakhir pekan bersama dengan keluarga, mari kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian. Sebelum itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati bersama. Kami akan mengawali seluruh hidup dan kegiatan kami pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat dan roh kudus Tuhan untuk memperlengkapi kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 yang berbunyi demikian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran karena kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang adalah pedoman, yang adalah suluh bagi langkah kaki kita. Tema kita pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juni 2022, yaitu hidup mengalami proses. Dalam bahasa Toraja, ulingkai melo tiparantakna katuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang kita bayangkan? Andaikan kita menjadi orang tua Yesus, mungkin kita akan mengatakan hal itu sulit dibayangkan. Dan
pasti tidak mudah. Kira-kira seperti itulah yang dirasakan Yusuf dan Maria. Dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Itu dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri satu hari raya saja. Pada waktu itu, Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sesudah perayaan selesai dan mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka. Dalam ayat 44 sampai 45. Karena itu, jika kita pernah merasakan kehilangan anak, tentu kita akan panik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan prasangka buruk bahwa misalnya ia diculik atau mungkin kecelakaan, dan bayangan lain yang berujung keburukan. Bayangkanlah perasaan ketika Maria menjumpai Yesus di bait Allah. Perasaannya mungkin lega sekaligus mungkin juga jengkel dan marah. Maria dan Yusuf agak sulit memahami respon Yesus ketika Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, kisah ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengalami proses dalam hidup kita seperti Yesus memperlihatkan hidupnya sebagai manusia dan sebagai anak Allah, mengalami proses selama 18 tahun. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita sering ingin melakukan sesuatu tanpa proses? Karena itu jalanilah proses untuk menuju kematangan. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam sorga, terima kasih jika pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu dan kami percaya bahwa sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan, memang kehidupan ini untuk mencapai yang lebih baik membutuhkan proses yang luar biasa. Karena itu mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menjalani proses yang Tuhan sudah nyatakan dan bentuk buat kami. Kiranya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa rendah hati, bersabar, dan bertekun menjalani semuanya itu. Dengan meyakini Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pekerjaan kami, keluarga kami, juga gumul juang kami, bahkan apapun yang sementara kami hadapi. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan, sukacita, dan juga kemampuan kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa kasih-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memimpin memberkati kami semua. Tuhan memampukan kami juga pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu. Bahkan semua
kegiatan-kegiatan, rencana-rencana yang akan dilakukan demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai tekanan, baik karena penderitaan sakit penyakit, duka cita maupun karena bencana alam, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kami di Mamuju, mari Tuhan, dan di berbagai tempat, mari Tuhan, Engkau melawat mereka, memulihkan mereka, sehingga juga mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa sukacita dan ungkapan syukur kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, mengucap syukur serta bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati.